warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya Hersunu Arif dari Forum News Network. Kapolda Metro Jaya Irjen Polisi Karyoto memastikan ada unsur pidana dalam kasus dugaan pembocoran dokumen KPK. Setelah dilakukan pemeriksaan awal, ada beberapa pihak yang diklarifikasi, kami memang sudah menemukan adanya peristiwa pidana. Itu kata Irjen Karyoto kepada media hari ini ya, Selasa 20 Juni 2023. Penegasan Karyoto ini menjadi sangat menarik dan penting karena dikemukakan hanya selang sehari setelah Dewan Pengawas mengumumkan tidak adanya bukti yang cukup kuat Ketua KPK Firly Bahuri membocorkan dokumen rahasia pemeriksaan dugaan korupsi dana tunjangan kinerja di Kementerian ESDM. Karena tidak adanya bukti yang kuat, maka Dewan Pengawas tidak akan melanjutkan kasusnya ke sidang etik. Artinya dugaan pelanggaran kode etik tidak ditemukan, apalagi unsur pidana. Jadi case close kalau dari versi Dewan Pengawas ini ya, Pak Firly itu lolos dari persoalan ini. Jadi Pak Firly ini lolos dari lubang jarum dan dia bisa menarik nafas lega. Selain dinyatakan tidak melanggar dalam pembocoran dokumen, Firly juga dinyatakan Dewas tidak bersalah dalam pemecatan dan pengembalian Direktur Penyelidikan KPK Brigjen Polisi Endar Priantoro. Nah, masalahnya kasus pembocoran dokumen tersebut telah sekarang ini Polda telah mendapatkan bukti-bukti yang memenuhi unsur pidana. Jadi ini ceritanya akan berbeda ya. Pak Firly nggak bisa tenang-tenang karena kalau di Dewan Pengawas itu kan memang lebih pada unsur kode etiknya. Sementara di Polda ini unsur pidananya. Jadi kalau memenuhi unsur dan kemudian terbukti bahwa Pak Firly yang melakukan pembocoran, maka dia ya bisa dikenakan pidana. Buktinya apa? Katanya Karyoto, ada informasi yang kita dapatkan yang ternyata informasi itu masih dalam proses penyelidikan di KPK, ada di pihak-pihak yang sedang menjadi target-target penyelidikan itu. Bukti lainnya, kata Karyoto, bahwa dokumen yang seharusnya rahasia menjadi bocor dan diketahui publik. Jadi dari situ saja itu sebenarnya logikanya memang betul. Kalau ada dokumen yang bocor, ya berarti ada yang membocorkan. Kita masih ingat ya kebocoran dokumen ini kan sempat di awalnya itu muncul di sebuah akun yang diduga ini akun milik dari para penyidik KPK yang melakukan perlawanan dari dalamnya. Akunnya akun Pak Yadilata pada waktu itu mengunggah potongan video. Di situ ada percakapan dalam sebuah pemeriksaan ya waktu itu Kepala Biro Hukum Kementerian ESDM Idris Sihite yang dia ketika itu ada sebuah dokumen dan ditanya itu apa, itu kata dia itu dokumen yang dia peroleh dari Menteri ESDM dan dokumen pemeriksaan itu katanya sumbernya dari Firly Bahuri. Jadi dari Firly Bahuri kemudian diberikan kepada Menteri ESDM dan dari Menteri ESDM kemudian diberi catatan yang disampaikan kepada Idris Sihite. Tapi pada waktu kemarin itu dinyatakan tidak ada komunikasi itu oleh Dewan Pengawas. Artinya barang yang tadinya rahasia menjadi tidak rahasia ketika sudah dipegang oleh pihak yang menjadi objek penyelidikan itu kata Karyoto. Diketahui setidaknya kan ada 16 laporan yang diterima Polda Metro Jaya berkaitan dengan dugaan kebocoran dokumen itu. Ini sama pelapornya dengan yang ke Dewas. Salah satu pelapor waktu itu adalah Lembaga Pengawasan dan Pengawalan Penegakan Hukum Indonesia LP3HI yang mengaku mendapatkan informasi bila sejak 13 Juni 2023 perkara ini sudah naik ke penyelidikan. Saya dapat informasi itu. Ini maksudnya kasusnya naik ke penyidikan. Saat memenuhi panggilan penyidik Polda pada hari Selasa 13 Juni yang lalu, ujar Wakil Ketua LP3HI Kurniawan Adinugroho yang tadi dia merupakan salah satu lembaga yang melaporkan kasus itu. Nugroho mengatakan saat diperiksa dia diberitahu penyidik bahwa laporan dugaan kebocoran data KPK itu dijadikan satu berkas sebab ada 16 laporan yang sama. Penjelasan Karyoto dan sebelumnya pengakuan dari Kurniawan Adinugroho ini jelas sangat berbeda dengan keputusan Dewan Pengawas. Dalam jumpa pers yang berlangsung kemarin ya hari Senin tanggal 19 Juni 2023 Dewan Pengawas itu Dewan Pengawas KPK maksud saya telah melakukan telah melakukan penyelidikan terkait
dugaan Ketua KPK Firly Bahuri melakukan pelanggaran etik berupa pembocoran dokumen penyelidikan dugaan korupsi di Kementerian ESDM. Dewan Pengawas menyatakan tidak ada cukup bukti pelanggaran etik oleh Firly, memutuskan bahwa laporan Endar Priantoro dan 16 pelapor lainnya yang menyatakan saudara Firly Bahuri melakukan dugaan pelanggaran kode etik dan kode perilaku tentang membocorkan rahasia negara kepada seseorang adalah tidak terdapat cukup bukti untuk dilanjutkan ke sidang etik. Itu yang disampaikan oleh Ketua Dewan Pengawas KPK Tumpak Hatorangan Panggabean di Jakarta. Tumpak menyebut pihaknya juga tidak menemukan adanya komunikasi antara Firly dan pelaksana harian Dirjen Minerba Idris Froyoto Sihite. Ini kan selain Kepala Biro Hukum, dia juga merangkap pelaksana tugas ya, Dirjen Minerba. Dewas juga menyatakan tidak ada dugaan pemerintah Menteri ESDM Arifin Tasrif untuk menyuruh Sihite menghubungi Firly. Tidak ditemukan komunikasi antara Idris Sihite dengan saudara Firly dan tidak ditemukan komunikasi saudara Menteri Arifin Tasrif yang memerintahkan saudara Idris Sihite untuk menghubungi saudara Firly. Itu penjelasan Tumpak Hatorangan Panggabean. Di luar soal pembocoran dokumen itu, Dewan Pengawas kemarin itu juga menyatakan tidak menemukan dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Firly dan kawan-kawan. Kalau ini kan ada Sekjen KPK juga yang ya ini berkaitan dengan pemecatan dan pengembalian Brigjen Endar Priantoro, Direktur Penyelidikan KPK ke Mabes Polri. Anda masih ingat ya pada waktu itu kasusnya jadi heboh karena keputusan ini ditolak oleh Mabes Polri dan pada waktu itu Brigjen Endar Priantoro oleh Kapolri diperintahkan untuk terus berada di atau menjabat sebagai Direktur Penyelidikan KPK. Tapi kehadiran Endar Priantoro itu ditolak oleh KPK dan pada waktu itu dia sudah tidak bisa masuk lagi ke gedung KPK. Nah ini yang waktu itu menimbulkan kehebohan karena dengan begitu kan Firly Bahuri itu berhadapan langsung dengan Kapolri Jenderal Listio Sigit. Ini dianggap sebagai semacam penghinaan terhadap lembaga Polri. Dan pada waktu itu tidak lama kemudian Firly mengaku sudah bertemu dengan Kapolri Jenderal Sigit Prabowo. Dan kasusnya waktu itu memang tidak berlanjut. Bahwa laporan saudara Endar dan saudara Sultoni, ini ada LSM yang melaporkan kasus pemecatan Endar ini, yang menyatakan pimpinan KPK melanggar kode etik terkait pemberhentian Endar adalah tidak terdapat cukup bukti untuk dilanjutkan ke sidang etik. Itu yang membacakan keputusannya adalah anggota Dewan Pengawas KPK Samsudin Haris. Samsudin Haris menjelaskan Dewan Pengawas menyimpulkan bahwa surat keputusan pemberitahuan dengan hormat Endar Priantoro sebagai pemberhentian dengan hormat maksud saya, Endar Priantoro sebagai Direktur Penyelidikan KPK merupakan keputusan pengadilan tata usaha negara yang bersifat konkret, individual, dan final yang merupakan produk dari kewenangan pejabat administrasi negara dan penilaian keabsahannya merupakan kewenangan PT UN. Selain itu, kata Samsudin Haris, secara prosedural surat keputusan pemberhentian dengan hormat Endar diputuskan oleh pimpinan KPK dalam rapat pimpinan tanggal 29 Maret 2023 secara kolektif kolegial. Samsudin Haris menyebutkan pimpinan KPK selaku pengguna dari pegawai negeri yang dipekerjakan di KPK dapat mengangkat, memperpanjang maupun mengembalikan atau memberhentikan pejabat struktural dan fungsional yang ada di KPK sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Karena itu pimpinan KPK mengembalikan Endar ke Mabes Polri. Dengan keputusan Dewas itu, Firly itu lolos dari ancaman sidang kode etik, apalagi kemungkinan pidananya yang nggak ada lah. Kalau kode etik aja yang dilanggar tidak ada, apalagi pidananya. Tetapi keputusan Dewan Pengawas KPK yang menyatakan tidak cukup bukti terkait dugaan pelanggaran kode etik Ketua KPK Firly Bahuri dalam pencopotan Brigjen Endar Priantoro dan dugaan kebocoran dokumen penyelidikan itu dinilai oleh IM 57 Plus Institute. Ini lembaga tempat berhimpunnya para mantan penyidik KPK yang dipecat oleh Firly, itu sebagai sikap dari Dewan Pengawas yang tumpul ke atas. Jadi ketika berkaitan dengan pelanggaran ke atas itu tumpul ya Dewan Pengawas. Ketua IM 57 Plus Institut M. Praswat Nugraha mengatakan keputusan Dewas yang meloloskan Firly dari sanksi etik bukan hal yang mengejutkan.
Karena menurut mantan penyidik KPK itu, ya memang Dewas itu tumpul ketika berhadapan dengan Firly. Sejak awal pelaporan dan audiensi masyarakat sipil serta para mantan pimpinan KPK kepada Dewas KPK pada tanggal 10 April 2023 sudah terlihat jelas. Dewas justru sibuk meyakinkan para pelapor saat itu terkait kewenangan mereka yang sangat terbatas. Dan dugaan kami benar, untuk kesekian kalinya terbukti Dewan Pengawas KPK seakan tumpul ketika berhadapan dengan perkara pelanggaran etik yang dilakukan Firly Bahuri. Itu pernyataan dari Praslat hari ini, ya, Selasa 20 Juni 2023. Kasus ini menjadi sangat menarik ya setelah Pak Karyoto sebagai Kapolda menyatakan ada tindak pidana dalam soal pembocoran dokumen. Anda tentu masih ingat ya bahwa Pak Karyoto ini adalah sebelumnya menjabat Deputi Penindakan di KPK. Dan dia ini bersama dengan Endar Priantoro itu dikembalikan oleh Firly Bahuri ke Mabes Polri. Pada waktu itu alasannya, ya kata dia masa jabat mereka ini sudah habis masa penugasannya ya. Dan tapi semua publik juga paham karena media juga memberitakan secara luas bahwa Karyoto bersama dengan Endar Priantoro itu adalah penyidik atau petugas di KPK yang menolak untuk menetapkan Anies menjadi tersangka. Ini karena ribut ini berkaitan dengan ribut-ribut Formula E. Dan pada waktu itu sudah dilakukan gelar perkara sampai pada waktu itu ya ketika mereka dikembalikan itu sampai 10 kali. Kalau sekarang katanya udah belasan, lebih banyak lagi, udah belasan kali. Dan para penyidik pada waktu itu termasuk Karyoto itu menolak untuk menjadikan Anies Baswedan sebagai tersangka karena memang tidak ditemukan dua alat bukti yang cukup kuat. Nah, ribut-ribut inilah yang kemudian mendorong pimpinan KPK yang menginginkan Anies Baswedan menjadi tersangka, kemudian menyingkirkan para penyidik ini. Nah, Karyoto dan Endar dikembalikan ke Mabes Polri, kemudian ada beberapa orang lainnya yang mengundurkan diri dan kembali ke instansi asal, termasuk juga Direktur Penuntutan ini dari Kejaksaan Agung juga minta dikembalikan. Nah, yang menarik dalam kasus pengembalian Karyoto itu, kalau Endar Priantoro tadi diperintahkan oleh Kapolri, Jenderal Listio Sigit untuk kembali ke Mabes Polri, untuk kembali ke KPK dan tetap menjabat sebagai Direktur Penyelidikan, dan kemudian itu juga ditolak oleh KPK, maka Karyoto itu kemudian mendapat promosi menjadi Kapolda Metro Jaya. Ini promosi yang cukup mengejutkan karena Karyoto ini sebelumnya belum pernah menjadi Kapolda untuk tipe B atau tipe A gitu ya, yang harusnya menjadi syarat sebelum dia menjadi Kapolda Metro Jaya. Ini kan jabatan yang sangat presisius dan memang pada waktu itu kita bisa menduga-duga ya, kalau kasus ini dilaporkan ke Polda Metro Jaya dan yang menjadi Kapolda Metro Jaya itu Karyoto, tentu Karyoto sangat paham dengan kasus ini. Saya menyebutnya dia merem saja, dia sudah tahu bahwa di mana kasus ini pelanggarannya di mana begitu ya. Jadi ketika kemarin Dewas mengumumkan bahwa tidak ada unsur pelanggaran kode etik, saya juga bertanya-tanya, saya menunggu bagaimana respon dari Kapolda Metro Jaya, dan seperti sudah kita bisa duga ternyata Kapolda Metro Jaya menyatakan ada tindak pidana ini. Nah, kalau kemudian ada tindak pidananya, siapa yang jadi tersangka? Karena yang dilaporkan adalah Firly Bahuri. Apakah kemudian Firly Bahuri yang dijadikan tersangka? Dan kalau ini Firly Bahuri yang dijadikan tersangka, tentu saja ini akan menjadi sangat menarik, dan ini menjadi bukan karena kita tahu ini kasusnya bukan semata-mata kasus hukum tapi berkaitan dengan kasus politiknya ya. Bukan kemudian artinya Polda ikut bermain politik, bukan. Tetapi posisi Firly lah yang sangat politis karena kita tahu Firly ini beberapa kali melakukan pelanggaran, termasuk pada waktu dia masih menjadi Deputi Penindakan pada waktu itu, tapi kan dia selalu dilindungi dan bahkan kemudian dikembalikan lagi ke KPK menjadi pimpinan KPK. Nah, sekarang ini bagaimana posisinya? Apakah Firly juga masih bisa lolos? Karena kita tahu posisi Firly ini sekarang sudah diperpanjang 1 tahun oleh Mahkamah Konstitusi. Jadi, dan keputusan inilah yang disebut keputusan politik yang dia ditugaskan untuk menjaga sampai Pilpres 2024 selesai. Nah, itu yang maksudnya kasus politiknya. Sementara dari Polda saya kira mereka lebih bergerak dalam ranah hukum, dan tetapi kita tahu juga bahwa hukum itu kalau nanti berbenturan dengan persoalan politik juga bisa mentok. Nah, ini yang saya kira akan sangat sangat menarik. Apakah kali ini
Pak Firly masih akan tetap menunjukkan kesaktiannya, mari kita tunggu bersama-sama. Saya Arif dari Forum News Network, sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.